Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita, mantaplah iman kita. Dan jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan Tuhan juga Tuhan itu bukan juru selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat. Kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Dan saya juga mau katakan kepada kita bahwa Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus. Dan Rasul Paulus mengatakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia olehnya kita dapat diselamatkan, karena keselamatan hanya ada pada Yesus. Dan juga saya mau katakan kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, mulut hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dengan hati percaya bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan maka engkau akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. Pilihlah yang baik dalam hidup ini. Selamat hari Minggu. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman senantiasa menyertai hidup kita dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan persiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama dengan Tuhan. Saya menghimbau kepada kita semuanya, siapapun yang pagi ini yang belum pergi datang beribadah, atau yang sedang mendengar belum pergi beribadah, persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita bertemu dengan umat Tuhan. Jangan kita meninggalkan peribadatan seperti yang dibiasakan orang. Karena ketika kita meninggalkan, kita kehilangan kesaksian, kita kehilangan firman, kita kehilangan banyak hal persekutuan dengan umat yang percaya. Puji nama Tuhan. Dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menolong kami untuk kami terus bertumbuh dalam rohani kami, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan satu ayat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Allah. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Haleluya. Jadi di sini saya memberikan judul proses pertumbuhan dan kedewasaan rohani di dalam Tuhan, ya. Dimulai dari ketika kita yang pertama, ketika kita menerima Yesus Kristus di dalam hidup kita. Itu mulai proses dilakukan di dalam hidup kita. Itu awal di mana kita yang telah menerima Yesus. Kolose katakan, kalau kita sudah menerima Yesus, biarlah kita bertumbuh, dibangun, berakar, berakar, dibangun, dan bertumbuh di dalam Dia dengan segala hal, dengan kekuatan iman, dengan ucapan syukur yang begitu luar biasa. Dan ketika kita menerima Dia akan mulai bekerja di dalam kehidupan kita untuk membawa kita bertumbuh, karena kita akan disadarkan kepada penebusannya, bahwa Dia mati bagi dosa-dosa dan pelanggaran kita, dan Dia mengampuni segala dosa-dosa kita, dan kita mulai berjalan di dalam terang dan kebenarannya, dan Tuhan akan terus menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Dan Yesus akan terus menolong kita. Apa yang sudah dimulai, proyek iman, proyek pertumbuhan rohani yang telah dimulai dalam hidupmu, akan diteruskannya sampai kepada akhir. Nanti sampai akhir kita lihat. Nah, jadi Tuhan itu tidak bermain-main. Apa yang sudah dimulai, diteruskannya dan diakhiri. Itu bukan hanya sekedar slogan. Manusia saja yang punya tanggung jawab yang besar. Ketika dia dipercayakan proyek yang besar, dia mampu laksanakan, apalagi Tuhan kita yang maha kuasa. Dan ketika kita betul-betul telah menerima Yesus dalam hati kita, kita biarkan Yesus itu memimpin hati kita, berkuasa dalam hati kita, menjadi raja, berdaulat penuh dalam hidup kita, supaya Dia yang mengatur, memimpin, mengarahkan kehidupan kita kepada Dia. Sehingga ketika kita berbicara, kita berbuat, kita berpikir selaras dengan hasil pembangunan
yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Sebab apa? Barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 itu akan terjadi bagi kita yang telah menerima proyek Yesus ini bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga dia akan terus mengerjakan dan mengerjakan. Sore nanti saya akan berbicara soal bagaimana Tuhan menjaga supaya proyeknya itu terus berlangsung. Hati kita tetap teguh kuat. Karena kalau bagaimanapun pasti ada tantangan, ada rintangan, ada persoalan dalam hidup ini untuk menghadang engkau supaya jangan bertumbuh rohanimu dalam Kristus. Nah, saya mau katakan kepada kita supaya kita betul-betul menghargai karya pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarkan dia menghasilkan yang terbaik dari hidup. Biarkan dia melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu akan menikmati segala pertolongan, menikmati segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada dia. Yang kedua, kata firman Allah, yang kedua adalah pekerjaan baiknya di dalam hidup kita. Itu dia akan memberikan Roh Kudusnya. Dia akan memberikan Roh Kudusnya supaya apa? Roh Kudusnya akan menolong kita untuk berjalan sesuai dengan arahan Kristus, memampukan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Supaya apa? Pekerjaan-pekerjaan baik yang selalu dikerjakan oleh Tuhan pada masa dia hidup, dia juga akan mentransferkan itu dalam hidup kita supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik, perkataan yang baik, tindakan yang baik, perbuatan yang baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam rumah tangga kita, baik dalam gereja Tuhan, baik di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Jangan ada orang baik di rumah, di luar jadi bandit. Jangan ada orang di luar jadi bandit, di rumah jadi baik. Berkamuflase. Tapi saya mau katakan, kita sebagai orang percaya, hidup di rumah baik, di luar pun baik. Hidup di luar baik, di rumah pun baik. Karena apa? Allah mengerjakan hal-hal yang baik dalam hidup kita. Pekerjaan Yesus, pekerjaan baiknya akan terus dilakukan di dalam hidup kita sampai kita menuju kepada kedewasaan, kesempurnaan yang diharapkan oleh Tuhan itu. Sehingga ketika kita kan sudah tahu bahwa bagi Allah itu adalah Allah yang sempurna, sempurna dalam karakter, sempurna dalam kasih, sempurna dalam kekudusan, sempurna dalam kedewasaan. Jadi itulah yang diharapkan Tuhan supaya itu terus bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita sempurna dalam hal-hal yang Tuhan kehendaki, dan kita akan mampu melakukan sebagaimana yang pernah Tuhan lakukan. Bahkan Alkitab katakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-12 bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yakini dan percayailah bahwa Tuhan akan melakukan itu melalui dan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan biarkan pekerjaan baiknya itu bekerja di dalam hidup kita. Jangan melawan. Jangan katakan, aku tidak mau dibereskan oleh Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan bagi saya. Kalau saya dilarang oleh Tuhan melakukan itu, padahal yang diapakan porno lagi. Ya, haleluya. Jangan. Biarkan dia melakukan pekerjaan baiknya dalam hidup kita, supaya kita menikmati damai sejahtera Tuhan, menikmati hubungan yang baik dan indah dengan Tuhan. Dan yang terakhir adalah pekerjaannya akan berakhir ketika kita bertemu muka dengan muka. Jadi selama kita hidup ya dengan Tuhan, semasa masih ada dalam dunia ini, kita mungkin akan terus diproses. Atau kita proses itu akan berakhir ketika Tuhan memanggil kita. Dan ketika Tuhan memanggil kita, kematian itu kan bagi orang percaya adalah jembatan emas untuk bertemu dengan Tuhan. Kematian bukan sesuatu momok yang menakutkan. Ada orang kematian itu dianggap menjadi momok yang sangat menakutkan. Tapi bagi orang percaya, dia bukan momok, tetapi dia jembatan emas untuk kita bisa menuju bertemu muka dengan muka.
Kalaupun di masa kita belum bisa bertemu muka dengan muka di awan-awan, yes, it's okay lah ya, karena memang kita tidak tahu kapan apa Tuhan itu akan datang. Tetapi yang pasti kita akan bertemu muka dengan Tuhan saat ajal menjemput kita. Dan ketika ajal menjemput kita, itu pada akhir dari semua pekerjaan yang kita lakukan. Tapi sebelum itu berakhir, saya mau katakan, Dia akan terus merawat kita, Dia akan terus menjaga kita, Dia akan bertanggung jawab melindungi kita, Dia akan bertanggung jawab untuk memberikan kita kekuatan, kesehatan yang daripada Allah. Saya seringkali berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau saya membaca bagaimana Tuhan memelihara Abraham, memelihara yang khususnya Musa dan Harun. Musa 123 tahun dan Musa 120 tahun, Harun 123 tahun. Dan saya tidak pernah melihat Musa itu maka sakitlah dia. Dan yang uniknya, Harun ketika mau dipanggil oleh Tuhan dalam keadaan yang begitu luar biasa. Dan dia, karena Tuhan memanggil dia ke gunung Hor, maka Tuhan katakan dia akan dipanggil di sana. Dia harus menanggalkan pakaian jubah kebesarannya dan menggantikan Musa. Dan setelah akan menghadap Eliezer, ketika Musa memindahkan, putuslah nyawanya, kata firman Allah. Bukankah sesuatu yang sangat indah? Musa juga demikian, disuruh naik ke gunung Nebo. Tidak ada yang tahu di mana dia. Karena Tuhan mengatakan kau hanya bisa melihat, tapi tidak memasukinya. Karena engkau akan kukumpulkan bersama-sama dengan Abraham dan yang lain-lain. Akan bertemu dengan Henok, akan bertemu dengan Elia, dan orang-orang sucinya yang lain yang telah mendahului sebelum dia. Jadi yang mau saya katakan kepada kita adalah, Dia akan menjaga kita. Kalaupun Tuhan belum memanggil kita, baik secara fisik yang dimana kita putus antara roh dan tubuh, Tuhan akan terus bertanggung jawab, akan memelihara. Kalaupun sudah putus antara roh dan tubuh kita, Dia akan bertanggung jawab membawa kita kepada Tuhan. Dengan catatan kita adalah orang-orang yang sudah mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Karena apa? Memang Tuhan hendaklah dalam Roma, saya ulang sekali lagi ini, dalam Matius 5 ayat 48, you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. Jadi hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sempurna dalam kasih, sempurna dalam karakter, sempurna ke dalam kedewasaan, sempurna dalam kekudusan. Dan keistimewaan kita sebagai orang percaya yang tidak dimiliki orang lain adalah hidup dalam kekudusan, sama seperti Bapa adalah kudus dan gerejanya juga akan diharapkan dalam kudus. Dan selama proses itu berlangsung, baik itu proses kasih, proses karakter, proses pendewasaan rohani, dan proses kekudusan itu, Dia akan terus membuat kita supaya apa yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita, yaitu untuk bersama-sama dengan Dia, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Seperti Paulus katakan, baik aku mati, baik aku hidup, aku tetap memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan semoga kita semua adalah orang-orang yang diproses dalam hidup ini sampai kepada finish proses yang menghasilkan sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menjadi orang-orang yang dibentuk indah di tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagimu. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilu-bilu daripada Tuhan Yesus Kristus, engkau sembuh oleh kuasanya. Engkau sembuh. Kalau engkau sedang menjerit, menangis hari-hari ini, serahkan diri kepada Tuhan. Dan kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tangan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. Firman berkata, marah kepadaku, hai kamu yang letih seluruh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami datang kepadamu
Dan Engkau juga yang berkata, kalau Engkau mengenal aku dan mengasihi aku, ketika Engkau berdoa aku menjawab, dan ketika belum pun ku jawab, aku akan tetap menyertai Engkau dan memberikan kekuatan. Dan pada akhirnya Engkau berkata, aku akan melepaskan dan bahkan memberikan panjang umur dan keselamatan. Dan kami percaya firman-Mu ini Bapa di surga, sebagaimana Mazmur 91 ayat 14 dan 16 sampai 16 ini. Kami percaya akan proses, dan kami percaya bahwa Tuhan mau menyertai kami apapun itu proses yang sedang kami alami, baik dalam kesulitan-kesulitan kehidupan jasmani. Kami mau tetap menyerahkan. Kami tidak ingin keluar dari Tuhan, tapi kami rindu terus mendekap Engkau, memeluk Engkau, mempercayai Engkau di dalam hidup ini. Sehingga apa yang kami harapkan, jalan keluar yang dari Tuhan akan Kau berikan bagi kami, dan Kau menolong kami satu demi satu, kami memberikan kemuliaan bagi Tuhan sebagaimana firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan Yesus. Mantap, mantap, mantap.